segenap hatiku dan segenap jiwaku.
Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Jam 9 tepat kita segera akan mulai. Jam 9 tepat kita akan memulai ibadah bersama. Seluruh keluarga diharapkan bisa berkumpul dalam sebuah ruangan khusus dan
memulai ibadah bersama-sama dengan keluarga, supaya secara serempak di semua rumah jemaat dilaksanakan ibadah dengan waktu yang bersamaan. Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti ibadah melalui siaran ini atau sesuai liturgi ibadah di warta jemaat yang kami bagikan. Mohon diperhatikan, satu, persiapkan diri kita dan keluarga untuk mengikuti ibadah dengan mengenakan pakaian rapi serta seperti ketika kita akan ke gereja. Aturlah supaya semua anggota keluarga duduk dengan baik dan sopan selama ibadah, tidak boleh tiduran atau sambil makan. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan sikap baik, memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, mengangkat tangan ataupun sesuai panduan yang kami laksanakan melalui siaran ini. Yang keempat, ketika mendengarkan firman Tuhan, bukalah Alkitab dan bacalah ayat-ayat yang disebutkan. Ikuti ibadah sampai selesai. Kami mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh jemaat agar iman kita tetap terjaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Ya, sekali lagi ibadah segera akan kita mulai. Mari kita mempersiapkan diri kita dan keluarga untuk mengikuti ibadah dengan mengenakan pakaian rapi serta seperti ketika kita akan ke gereja. Aturlah supaya semua anggota keluarga duduk dengan baik selama ibadah berlangsung. Ikutilah ibadah dengan sikap baik, memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, mengangkat tangan, atau sesuai dengan tuntunan yang kami laksanakan melalui siaran ini. Ketika mendengarkan firman Tuhan, bukalah Alkitab dan bacalah ayat-ayat yang ditunjukkan. Ikutilah ibadah ini sampai selesai. Kami berharap kerjasama yang baik dari seluruh jemaat agar iman kita tetap terjaga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Shalom. 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 Puji Tuhan, saya menyapa kita semua yang ada di tempat ini. Saya menyapa seluruh jemaat yang ada di rumah. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hidup kita, kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersikap hormat untuk menghadap hadirat Tuhan, mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita lakukan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Lebih baik Oh
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, pergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk bertemu dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Puji Tuhan.
setiap pujian kita pada pagi hari ini. Tapi siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu. Mari berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hatimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Buka hatimu supaya ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu pada pagi hari ini. Terima firman itu, dan firman itu akan hidup dalam hidupmu. Firman itu akan bertumbuh dalam hidupmu dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minta Roh Kudus melawat kita pagi ini. Haleluya Yesus.
terima kasih Yesus. Kami menikmati Engkau dalam ibadah kami. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan. Hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami ini ditaburi firman Tuhan. Firman yang menghidupkan hidup kami. Firman yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapan khusus tercurah atas hidupnya. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai kehendak daripada Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu sehingga kemuliaan Tuhan nampak di ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Bapak. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jumpa di tempat ini dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mengikuti siaran ini, kami menyampaikan juga salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Mari bersama kita melihat kebenaran firman dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 9. Judul khotbah pada siang hari ini, judul besarnya tentang masa yang sukar. Subjudulnya adalah hidup benar di masa yang sukar. Sama-sama katakan haleluya. Hidup benar di masa yang sukar. Haleluya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Saya baca ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sama-sama katakan haleluya. Ayat-ayat yang kita baca ini, secara khusus ayat yang pertama menjadi ayat emas dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau dalam
warta jemaat saya telah menuliskan kata sukar ini diambil kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata chalepoi, ya. Chalepoi. Boleh bilang di sebelahmu chalepoi. Chalepoi. Chalepoi ini adalah masa yang amat sukar, ya. Sebuah keadaan yang kacau balau, sebuah kondisi yang benar-benar tidak terhubung satu sama lain, sebuah keadaan yang tidak diinginkan sama sekali. Chalepoi itu artinya sebuah kondisi dan keadaan yang memang benar-benar amat sukar. Alkitab menulis bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa ini, masa yang sukar. Kalau Paulus menulis surat dalam surat ini Timotius, ya, di ayat 1, ayat 2 sampai ayat 9, persepsi Paulus tentang masa yang sukar itu adalah soal penyimpangan, ya, penyimpangan kodrat manusia itu sendiri. Kalau kita baca ayat 2, kesulitan-kesulitan yang dimaksud itu adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Manusia cinta diri sendiri, manusia jadi hamba uang, manusia suka membual, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah ini. Kondisi ini yang dimaksud oleh surat Paulus kepada Timotius, yang dimaksud dengan kondisi masa-masa yang sukar, di mana keadaan manusia, ya, terjadi penyimpangan kodrat. Saya bisa bilang terjadi penyimpangan kodrat manusia. Manusia itu sebenarnya diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan yang baik, dengan sebuah tujuan yang mulia. Tetapi masa-masa akhir akan terjadi sebuah kekacauan besar, akan terjadi sebuah masa kesukaran di mana orang-orang akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mari kita tetap hidup benar di masa-masa yang sukar ini. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kalau teks ini menyoroti soal penyimpangan-penyimpangan kodrat, tapi kalau bagian-bagian lain Alkitab menuliskan juga kesukaran-kesukaran itu, masa-masa yang sukar itu bukan hanya soal penyimpangan kodrat yang terjadi di antara manusia, tetapi masa-masa sukar itu bisa dari sisi-sisi yang lain. Sebab kalau kita baca kitab Apokalipsis, ya, kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa penghabisan. Di Wahyu 6 ayat 6 ditulis bahwa akan terjadi masa-masa kesulitan ekonomi, ya. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini sebuah indikator yang menunjukkan bahwa harga-harga membumbung tinggi, ya. Sebuah keadaan kesulitan terjadi. Kalau kita baca di Wahyu 6 ayat 6 itu tertulis demikian. Dan kalau kita mempelajari kitab Wahyu ini secara khusus pasal 6 ini, pasal 6 sampai pasal 16, ya, pasal 6 ayat 1 sampai pasal 16,
itu berbicara tentang ada 7 meterai yang akan dibuka. Kemudian ada 7 sangkakala yang akan dibunyikan. Kemudian ada 7 cawan murka Allah yang akan dicurahkan. Ya. Kalau kita belajar tentang 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah, maka kita akan menemukan bahwa di setiap space ini, di setiap pembukaan meterai-meterai, di setiap peniupan sangkakala, di setiap pencurahan bokor atau cawan murka Allah, itu peristiwa-peristiwa besar terjadi, ya. Kesulitan-kesulitan besar terjadi. Mari kita lihat di ayat pasal 16, ya, pasal 16 ayat 1 dan beberapa ayat berikutnya. Ini sesudah 7 meterai ada 7 sangkakala, kemudian di sini ada 7 cawan murka, ya. Pasal 16 ayat 1, aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat, pergilah dan tumpahkanlah 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul-bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Maka malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka air menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawan ke atas sungai dan mata-mata air, dan semua menjadi darah. Ini baru 3 cawan pertama yang dicurahkan, dituangkan, ya, ke bumi. Ketika cawan pertama ditulis bahwa timbul bisul-bisul jahat yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda. Feby pernah bisul belum? Bisul ini, bisul-bisul jahat, ya, akan timbul. Kalau cawan murka Allah itu dicurahkan, maka akan bermunculan bisul-bisul jahat kepada semua orang yang memakai tanda. Saya percaya bahwa orang-orang yang tidak memakai tanda itu tidak akan mengalami masa-masa ini. Sama-sama katakan haleluya. Kemudian yang kedua, malaikat kedua menumpahkan cawannya ke laut. Semua laut menjadi seperti darah, menjadi darah, bukan menjadi seperti, ya, menjadi darah seperti darah orang mati. Maka matilah semua yang hidup, yang bernyawa di dalam laut. Semua mati. Ikan goropak mati, ikan cakalang mati, ikan kadompet mati, semua mati. Kepiting-kepiting di laut mati semua. Kita bisa membayangkan masa-masa ini. Kemudian malaikat yang ketiga, kita pikir mungkin masih ada ikan air tawar. Malaikat ketiga menuangkan atau menumpahkan cawannya ke semua sungai dan semua mata air. Mata air dan sungai juga jadi darah, dan pasti semua yang berkeriapan di sana mengalami kematian. Tidak ada ikan laut, tidak ada ikan sungai, semua mati. Yang pasti manusia akan mengalami sebuah masa-masa yang begitu sulit sekali. Tapi masa ini akan terjadi ketika 3,5 tahun masa aniaya itu terjadi. Sebab di sini dikatakan bahwa orang-orang yang memakai tanda itu yang mengalami. Itu sebabnya gereja yang tidak menggunakan tanda 666 itu akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan mengalami perlindungan Tuhan,
akan mengalami pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Gereja harus penuh Roh Kudus, katakan amin. Gereja harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, katakan amin. Kenapa gereja harus dipenuhkan Roh Kudus? Roh Kudus itu akan menuntun gereja untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak pembelotan-pembelotan, ya. Banyak jalan yang menyimpang yang bisa diambil oleh manusia. Tetapi ketika gereja penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun gereja untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Sekalipun masa susah, gereja harus tetap hidup dalam kebenaran. Katakan haleluya. Apapun yang terjadi di luar sana, gereja harus hidup dalam kebenaran. Katakan haleluya. Jangan pernah menjual kebenaran dengan nilai materi yang sepele, ya. Pertahankan kebenaran itu. Katakan haleluya. Ini juga menjadi nasihat Paulus kepada Timotius. Ya, kita baca ayat selanjutnya tadi, 2 Timotius 3 ayat 14-15. Ya, di masa-masa yang sukar, ini nasihat Paulus, ya. 14-15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Masa yang sukar ini Paulus memberi nasihat kepada Timotius, ya, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya, kemudian kebenaran itu engkau telah hidupi sejak kecil. Sebab bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, karena kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tetap berpegang pada kebenaran. Bilang di sebelahmu, berpegang pada kebenaran. Haleluya. Jangan bergeser dari kebenaran. Di masa yang sukar ini, di masa wabah, di masa kondisi ekonomi, di masa gejolak-gejolak alam bisa terjadi, di masa-masa yang sukar ini, gereja harus tetap hidup dalam kebenaran. Berpegang pada kebenaran. Sekali lagi ucapkan, berpegang pada kebenaran. 2-3. Berpegang pada kebenaran. Berpegang pada kebenaran, ya. Jangan bergeser, ya. Jangan bergeser. Pegang itu kebenaran. Kemudian bagian B di sini tulis, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, ya. Mengingat siapa-siapa yang pernah mengajar kita kebenaran, kita ingat mereka, ya. Kemudian ayat 15, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, kitab suci ini bisa memberi, kitab suci ini memberi kita hikmat. Untuk apa hikmat? Untuk bisa hidup benar di masa yang sulit. Tanpa hikmat Tuhan, orang bisa bertindak salah. Tanpa hikmat dari kitab suci, orang bisa melangkah salah, menyimpang. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi pembelotan-pembelotan. Tetapi kalau kita berpegang pada kebenaran ini, maka kitab suci ini akan memberi kita hikmat. Katakan haleluya. Sehingga kita bisa dengan bijaksana memutuskan hal-hal yang sulit dalam hidup ini.
kita tidak sembrono, kita tidak serampangan, kita tidak salah ambil keputusan. Semua keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan hikmat dari Tuhan. Katakan haleluya. Hikmat. Ya. Ketekunan kita pada kebenaran ini membuat kita hidup dalam hikmat. Tidak hidup dalam kebodohan. Kalau di ayat 2 sampai ayat 9 itu orang-orang hidup dalam kebodohan. Ya. Mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman tidak tahan uji. Kenapa? Mereka tidak pegang kebenaran. Kalau kita berpegang pada kebenaran, maka kebenaran itu akan memberi kita hikmat untuk kita melangkah dengan baik. Ada begitu banyak persimpangan-persimpangan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita punya hikmat Tuhan, kita tidak akan salah melangkah. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, ya, tetap benar dalam masa yang sukar dengan cara berpegang pada kebenaran. Yang kedua, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Izinkan firman ini membenahi kita. Izinkan firman ini mengajar kita. Ketika saya mengajar di sebuah tempat, saya melihat ada mahasiswa yang dia hanya sekedar duduk menjadi seorang mahasiswa, karena semua ajaran, semua mata kuliah yang disampaikan, semua topik materi dianggap dia so tahu. Dia duduk di situ hanya untuk menyampaikan pengetahuannya. Ini mau belajar tapi tidak mau diajar. Tidak mau diajar. Ayat 16 bilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Katakan haleluya. Kita tidak boleh sombong. Orang sombong itu tidak mau diajar, tidak mau dibilang salah, dan tidak mau dididik. Itu ciri-cirinya. Kita harus izinkan firman ini mengajar kita. Katakan haleluya. Mengajar kita bukan cuma sekedar dalam pengetahuan, knowledge kita, tidak. Firman ini mengajar kita untuk mengubahkan karakter-karakter kita yang belum berkenan. Di masa-masa yang sukar ini, izinkan firman itu punya otoritas penuh atas hidupmu. Katakan haleluya. Mengajar, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, maka kita mau diajar oleh Tuhan. Yang mau diajar oleh Tuhan sama-sama katakan haleluya. Menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kalau ini terjadi, semua baik. Ya. Yang tidak baik itu pasal ayat 2 sampai ayat 9, mereka tidak mau diajar, tidak mau dibilang salah, gitu. Tidak mau dididik. Itu sebabnya firman Tuhan bilang di masa yang sukar ini kita harus tetap hidup benar dengan cara tetap berpegang pada kebenaran,
yang kedua, relakan hatimu untuk diajar, ditegur, diperbaiki oleh firman Tuhan. Katakan haleluya. Ya. Belum ada yang sempurna di dunia ini. Terus masih ada salah, kekurangan, kelemahan. Tetapi dalam kondisi ini mari kita tetap mau diajar oleh Tuhan, ditegur oleh firman, dan kita dididik dalam kebenaran. Kita tidak perlu takut di masa-masa yang sukar ini, karena Tuhan sanggup juga memelihara orang-orang percaya di masa-masa yang sukar. Katakan haleluya. Beberapa minggu ini kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa menjaga, memelihara. Ya, minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang jangan khawatir, janda di Sarfat dipelihara. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ya, Ibu Gembala juga beberapa minggu lalu menyampaikan bahwa Tuhan berkuasa untuk memelihara orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan sanggup untuk memelihara. Kalau kita baca juga perjanjian lama, kita akan menemukan dari batu pun Tuhan bisa kasih keluar air. Amen. Kenapa Tuhan tidak kasih keluar air dari tanah? Ya. Orang kalau gali sumur cari air di tanah, bukan cari air di batu. Kalau kita baca kitab Bilangan, Tuhan kasih keluar air dari batu. Mana bisa itu air keluar dari batu? Kalau dari celah-celah batu barangkali. Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Yang penting hidup tetap benar di masa-masa ini. Katakan haleluya. Teruslah hidup benar. Teruslah jaga kekudusan di hidupmu. Ya. Bekerja dengan baik. Bekerja sesuai standar operasional Alkitab. Ketika kita berdagang, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, maka mari kita bekerja, berdagang, berusaha sesuai standar Tuhan. Jangan terjadi penyimpangan, ya, penyelewengan. Tapi saya percaya seluruh jemaat GPDI Betani bagaimana adalah jemaat yang berpegang pada kebenaran dan selalu mau untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan tetap memelihara kita semua. Amin. Kita tunduk kepala. Saya undang tim altar untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia peliharaku di senang atau susah, Dia peliharaku. Lagu ini adalah sebuah lagu yang sudah cukup lama, pujian yang lama sekali. Masa kecil sudah ada pujian. Hormati hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Dia peliharaku. Puji Tuhan. Dia
sambil kita mengangkat tangan kanan, Dia peliharaku, Dia Ajari kami tetap hidup benar di masa-masa ini, Tuhan. Selalu berpegang pada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tapi kami pegang teguh kebenaran. Kebenaran yang telah kami hidupi sejak
tahun-tahun umur hidup kami. Bahkan sebagian dari kecil kami telah menghidupi kebenaran ini. Kami akan pegang kokoh kebenaran ini dalam hidup kami. Dan ajarilah kami untuk selalu mau ditegur, mau dibenahi, dibetulkan, dididik dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menuntun kami sebagai gereja-Mu, supaya kami menjadi gereja yang sempurna di masa-masa ini. Gereja yang tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Gereja yang tidak melakukan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Gereja yang terus berpegang teguh pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kesusahan besar itu menimpa bumi ini, kami semua diluputkan oleh Tuhan dan kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Firman-Mu luar biasa kami dengarkan pada hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua, menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Sekalipun kami belum bisa berkumpul bersama dalam sebuah ibadah raya, tetapi kami percaya kuasa firman-Mu menopang kami, kuasa firman-Mu meneguhkan kami, kuasa firman-Mu memberkati kami semua, untuk kami terus hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang sakit. Mari kita mengangkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kelegaan, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi atas keluarga kami. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi atas pekerjaan dan usaha umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi atas pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita tunduk kepala, kita mau berdoa memberikan korban persembahan. Mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan, kami boleh terima pada pagi hari ini. Tiba saat kami akan mengulurkan tangan untuk memberikan korban persembahan Tuhan, kami akan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita lakukan pujian, biar bumi akan berlalu. Bergoncang, matahari tak bersih.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua di ruangan ini dan juga seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang telah beribadah melalui siaran ini ataupun melalui liturgi yang sudah kami susun di warta jemaat yang telah dibagikan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Disampaikan pengumuman bahwa hari Kamis malam ibadah keluarga dilaksanakan secara live streaming dari rumah pastori GPD Betani Padimana jam 7 malam sampai selesai. Kemudian hari Jumat sepanjang hari doa puasa umum, Jumat jam 3 sore persekutuan doa dilaksanakan di tempat masing-masing. Kemudian jam 5 sore ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook gereja kita. Kemudian hari Sabtu sepanjang hari juga adalah hari doa puasa, dan Sabtu jam 3 sore persekutuan doa dilaksanakan di rumah masing-masing. Minggu 17 Mei 2020 kita akan beribadah bersama-sama di tempat masing-masing. Haleluya. Kita berdoa supaya masa-masa ini segera berakhir. Kita belum tahu juga kapan waktu yang diberi oleh pemerintah dan pimpinan gereja untuk kita bisa kumpul lagi bersama-sama. Tapi saya percaya bahwa kegiatan-kegiatan ibadah kita tidak mengurangi makna. Yang penting kita tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Disampaikan juga bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan khusus, pelayanan doa, pelayanan konseling, pelayanan yang sifatnya khusus, atau pelayanan kunjungan ke rumah Bapak Ibu saudara-saudari, diharapkan bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang kami sudah cantumkan di warta jemaat. Ada nomor telepon saya, Gembala Esradayo. Kemudian ada nomor telepon Ibu Gembala Bu Ceni Dayo. Kemudian ada nomor telepon pengerja senior Feby Lara, bisa dihubungi. Puji Tuhan, kami siap melayani Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat yang terbaik. Tuhan memberkati pelayan altar yang sudah melayani hari ini. Dan kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Ibu Gembala akan menutup ibadah di dalam doa. Saya mengundang Oh
bersyukur dan kami akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan biarlah semua jemaat, semua kami yang ada pada hari ini yang sudah beribadah,